Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja malam hari ini untuk kesekian kalinya kita mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak hambanya, yang telah memilih kita di antara sekian banyak umat manusia untuk tetap hidup dan bernafas sampai pada malam hari ini, malam ke-25 Ramadan, dan itu adalah satu karunia yang sangat luar biasa nilainya, kesempatan yang sangat luar biasa keistimewaannya, yang sekali lagi tidak diberikan, tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan karunia itu. Karunia memasuki malam ke-25 Ramadan dalam keadaan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar beriman, tetapi kita membuktikan keimanan kita itu dengan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini adalah nikmat yang mengalahkan segala nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Mengalahkan semua nikmat duniawi yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat istimewa seperti malam hari ini. Seperti yang kita semua ketahui bersama bahwa malam ke-25 ini adalah salah satu malam ganjil di sepertiga terakhir Ramadan. Dan itu artinya malam hari ini kita memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan karunia Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Nilainya tidak sama dengan 1000 bulan, tetapi khair, lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk mendapatkan karunia Lailatul Qadar itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat, tidak ada satupun karunia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, melainkan karunia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan ujian untuk kita. Apakah kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan nikmat itu untuk membangun jalan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, atau sebaliknya, nikmat dan karunia itu berubah dan berbalik menjadi jalan kehancuran dan kebinasaan kita di dunia ini.
Kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Tetapi pada saat yang sama, dia adalah ujian yang sangat berat bagi kita semua. Apakah kita bisa menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya, kita justru menyanyiakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kemudian endingnya, akhirnya adalah su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu juga adalah ujian. Di samping sebagai nikmat, di samping mengangkat derajat kita sebagai manusia, tetapi pada saat yang sama ilmu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang kita fahami, apakah ilmu yang kita kuasai itu bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Termasuk juga harta yang Allah berikan kepada kita. Terlepas dari seberapa sedikit atau seberapa banyak harta yang Allah berikan kepada kita, maka semua harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang akan menguji kita, apakah harta yang kita miliki itu, sekali lagi, terlepas dari sedikit banyaknya harta yang kita miliki itu, maka dia semuanya adalah ujian yang akan menguji kita. Apakah dengan harta yang Allah berikan dalam genggaman kita itu, sedikit atau banyaknya harta itu, kita bisa membangun istana kita di surga Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, harta itu menjadi sebab kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Maka seperti itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, memandang harta itu. Kita harus memandangnya dengan kacamata bahwa ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya sebagai ujian. Aashkuru am akfur? Apakah saya bisa mensyukuri nikmat ini? Apakah bisa saya gunakan harta ini semaksimal mungkin untuk kebahagiaan dunia akhirat saya? Atau sebaliknya, dia justru menjadi sebab, menjadi jalan yang menjerumuskan saya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak boleh lepas dari cara pandang kita terhadap harta itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita nanti pulang ke rumah, kita lihat mobil kita yang berderet di garasi, kita katakan kepada mobil-mobil itu bahwa kalian semua ini ujian untuk saya. Apakah saya bisa masuk surga melalui jalan kalian ini atau tidak? Apakah bisa saya selamat di dunia dan akhirat ini melalui jalan kalian atau tidak? Kalau nanti bapak dan ibu pulang ke rumah, buka buku rekeningnya, atau mungkin sekarang sudah tidak zaman orang buka buku rekening, buka saldonya di HP atau di Android. Lihat berapapun banyaknya uang yang ada di situ, berapapun tabungan yang tersimpan di situ, maka katakan kepada uang itu, katakan kepada simpanan kita ini, kamu ini ujian untuk saya. Apakah kamu bisa membawa saya masuk surga atau tidak? Dan karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perspektif inilah yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya. Itulah sebabnya kita semua mengetahui dan sering mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kalau kita semua ini mati, dan kita semua pasti mati, kalau kita semua mati, meninggalkan kehidupan dunia ini, maka semua
amal yang kita lakukan itu inqata. Semua sudah terputus, semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Kecuali 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sadaqatin jariyah. Harta yang dahulu kita miliki semasa hidup, yang kita investasikan, yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita meninggal, meskipun kita sudah kaku, meskipun kita sudah tidak bisa beramal apalagi, tetapi sedekah jariyah itu akan terus mengalirkan kebaikan dan cahayanya untuk kita di alam kubur nanti. Itulah sebabnya mengapa kalau kita lihat dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka memandang harta yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka tidak pernah ragu untuk melepaskan semua harta itu bahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini asalnya adalah dari Yaman, tetapi kemudian dia ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi budak, dijual sebagai budak, berpindah-pindah tangan, sampai akhirnya dia nyasar sampai ke wilayah Romawi, ke wilayah Syam, wilayah Romawi pada waktu itu. Dan dia menjadi budak di sana. Diperjualbelikan sebagai budak. Dan singkat cerita, dari kawasan Romawi itu dia diperjualbelikan sampailah akhirnya dia di Mekah. Dan di Mekah kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Allah takdirkan dia menjadi seorang hamba yang diberikan keberuntungan dalam bisnisnya, sehingga dia menjadi seorang pengusaha yang sukses di Mekah. Dia memiliki cukup banyak properti di kota Mekah. Tetapi kita semua tahu apa konsekuensinya mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat itu. Nabi SAW sampai harus meninggalkan kampung halamannya, berhijrah. Para sahabat juga ikut berhijrah. Termasuklah Suhaib Ar-Rumi ini. Dan orang-orang Quraisy sudah menunggu-nunggu kapan dia akan ikut-ikutan hijrah dengan Nabi SAW. Kenapa orang-orang Quraisy menunggu? Karena mereka tahu Suhaib Ar-Rumi ini seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak properti, yang memiliki kekayaan di Mekah. Mereka sudah tunggu-tunggu kapan dia berhijrah meninggalkan kota Mekah, maka kita akan lucuti, kita akan ambil semua kekayaannya. Dan benar saja ketika akhirnya Suhaib Ar-Rumi memutuskan untuk berhijrah, orang-orang Quraisy sudah menunggu, mengejar. Orang-orang Quraisy mengejar dia, menahan dia. Tidak boleh seenaknya kamu pergi meninggalkan Mekah. Setelah kau jadi sukses di kota kami, setelah kau berhasil menjadi pengusaha sukses di kota Mekah, tidak boleh seenaknya saja kamu pergi dengan mengambil semua harta ini, mengambil semua kekayaan ini. Maka di sini kita lihat bagaimana seorang hamba yang cerdas menjatuhkan pilihannya. Dia dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia meninggalkan semua kekayaannya di Mekah dan pergi meninggalkan Mekah dalam keadaan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, tetapi dia membawa harta kekayaan yang terbesar, yaitu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, dia mengorbankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk menjaga keberlangsungan harta yang dia miliki, demi untuk menjaga eksistensi harta dan kekayaan itu sebagai miliknya. Maka Suhaib Ar-Rumi bertanya kepada orang-orang Quraisy yang menahan dia. Dia katakan, seandainya, dia katakan sebelumnya, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa saya ini
kalau saya mau berperang dengan kalian, kalau kita mau berkelahi, saya ini ambalukum. Ambalukum itu artinya orang yang paling mahir dalam memainkan anak panah. Dan saya bisa membunuh kalian dari jarak jauh. Tapi saya tidak akan lakukan itu. Saya akan tanyakan kepada kalian, seandainya saya tinggalkan semua harta kekayaan saya di kota Mekah, apakah kalian akan membiarkan saya pergi berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika orang-orang Quraisy mengatakan, "Iya, kami akan biarkan kau pergi asalkan kau tinggalkan semua hartamu di kota Mekah." Maka Suhaib dengan ringannya, dengan mudahnya mengatakan, "Silahkan ambil semua kekayaan saya, yang penting saya bisa pergi meninggalkan Mekah dengan membawa harta kekayaan saya yang paling mulia, yaitu keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah sebabnya sahabat Abdurrahman bin Auf juga tidak takut menjadi miskin. Karena mengorbankan, meninggalkan semua kekayaannya. Dia tinggalkan kota Mekah menuju Madinah tanpa membawa apa-apa. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa harta yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah habis. Harta yang dikorbankan, yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapatkan gantinya yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, anfiq, infakkan harta yang kau miliki, infakkan harta yang Allah berikan kepadamu, unfiq alaik." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan berikan kamu nafkah. Jadi Allah sudah menjaminkan, memberikan jaminan bahwa siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sendiri yang akan memberi nafkah kepada dia. Maka itulah sebabnya para sahabat seperti yang tadi saya katakan tidak ragu untuk melakukan itu. Kita semua tahu kisah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika Madinah mengalami musim paceklik, dan pada saat yang sama rombongan dagangnya baru saja masuk, baru saja tiba di kota Madinah. Ya, kalau bahasa kita sekarang barangkali kontainer-kontainernya baru saja masuk ke kota Madinah. Ya. Tapi orang yang cerdas bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tahu bagaimana cara memperlakukan harta ini, karena ini ujian. Maka semua harta yang baru masuk, yang baru tiba di kota Madinah itu, kata Utsman bin Affan, semuanya tanpa ada sedikit pun yang tersisa, semuanya saya serahkan sebagai sedekah di jalan Allah untuk orang-orang kota Madinah yang membutuhkan pada masa paceklik itu. Jadi mereka tidak takut kehilangan. Kenapa? Karena mereka yakin apapun yang mereka berikan di jalan Allah pasti akan datang gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengganti di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih dahsyat di kehidupan akhirat nanti. Itulah sebabnya Ali bin Husain, ya, salah seorang cucu dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu kalau datang pengemis, kalau datang orang minta kepada dia, ya, atau kalau zaman kita mungkin ini datang orang bawa proposal, ya, ke dia, apa dia katakan? Dia katakan, marhaban billadzi yahmilu rizqi ila daril akhirah. Selamat datang kepada orang yang akan membawa bekalku ke kehidupan akhirat nanti. Jadi mereka melihat para pengemis, para peminta-minta itu, mereka melihat jalan-jalan sedekah, jalan-jalan infak fisabilillah itu sebagai apa? Sebagai orang atau sebagai pihak yang akan membawa harta itu berpindah dari kehidupan dunia ini ke kehidupan akhirat nanti. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu sekedar mengingatkan untuk kita semua
pada akhir-akhir Ramadan yang mulia ini mengajak kita semua, kami mengajak kita semua untuk kembali memperbaiki paradigma kita, cara pandang kita terhadap harta yang selama ini Allah berikan kepada kita. Mari kita luruskan cara pandang kita kepada harta-harta itu, bahwa dia adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah menunggu apakah kita bisa menjawab ujian itu dengan cara yang benar, atau jangan-jangan kita menjawabnya dengan cara yang salah. Jangan sampai kita menjawab soal ujian harta ini seperti caranya Qarun menjawab soal ujian harta yang Allah berikan kepada dia. Jangan sampai kita menjawabnya dengan cara yang dilakukan oleh Fir'aun ketika menjawab ujian kekuasaan dan kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang dikaruniai kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjawab semua ujian yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon izin, mohon maaf, mohon pamit juga kepada guru kami, kepada Ustadz Said Abdul Somad. Kami tidak bisa ikut tarwih bersama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya insyaallah bersama para nabi, para salihin, para syuhada dan para siddiqun. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.